Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memenuhi tugas video dengan dosen pengampu Ibu Rima Sundari, yang terdiri dari saya, Vivi Meliana Arifin, dengan akhiran NPM 31, selaku moderator sekaligus pembaca materi, beserta rekan-rekan saya, yaitu ada. Saya Najwa Fitria Safena Nur Hidayat dengan akhiran NPM 22. Saya Aulia Zahra dengan akhiran NPM 34. Saya Jamun Anwar dengan akhiran MP 14. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai resiko audit dan materialitas. Dalam Pernyataan Standar Auditing atau PSA nomor 25 itu merupakan pedoman bagi auditor dalam mempertimbangkan risiko dan materialitas pada saat perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Nah, yang pertama, risiko audit dan materialitas mempengaruhi penerapan standar auditing, khususnya standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Risiko ini perlu dipertimbangkan dalam menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit dalam mengevaluasi hasil prosedur. Selanjutnya ada nomor 2. Pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan yang dihubungkan dengan keadaan sekitarnya dan mencakup pertimbangan kuantitatif maupun kualitatif secara profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor yang memiliki pengetahuan memadai dan yang akan meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan. Materialitas adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut. Definisi di atas merupakan pertimbangan materialitas yang dilakukan dengan memperhitungkan keadaan yang melingkupi dan perlu melibatkan baik pertimbangan kuantitatif maupun kualitatif. Yang ketiga, auditor harus mempertimbangkan risiko audit dan materialitas untuk yang pertama untuk merencanakan audit dan merancang prosedur audit untuk memperoleh bukti audit kompeten yang cukup. Juga dalam evaluasi apakah laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sebagai dasar memadai untuk mengevaluasi laporan keuangan. Yang keempat, auditor harus merencanakan auditnya sedemikian rupa, sehingga risiko audit dapat dibatasi pada tingkat yang rendah, yang menurut pertimbangan profesionalnya memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Risiko audit dapat ditentukan dalam ukuran kuantitatif atau kualitatif. Yang kelima, pada tingkat saldo akun atau golongan transaksi, risiko audit terdiri dari A, yaitu risiko bawaan atau inherent risk, dan risiko pengendalian atau control risk. Pada saldo akun atau golongan transaksi, mengandung salah saji atau disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan yang dapat menjadi material terhadap laporan keuangan apabila digabungkan dengan salah saji pada saldo akun atau golongan transaksi lainnya. Dan yang B, yaitu resiko deteksi atau detection risk, bahwa auditor tidak akan mendeteksi salah saji tersebut. Lalu ada risiko bawaan. Risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi tidak terdapat pengendalian yang terkait. Risiko salah saji lebih besar pada saldo akun atau golongan transaksi tersebut dibandingkan dengan yang lainnya. Lalu ada risiko pengendalian, di mana risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Risiko ini merupakan fungsi efektivitas, desain, dan operasi pengendalian intern untuk mencapai tujuan entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan entitas. Beberapa risiko pengendalian akan selalu ada karena keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern. Risiko deteksi. Risiko deteksi adalah risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi merupakan fungsi efektivitas, prosedur audit, dan penerapannya oleh auditor. Risiko ini timbul sebagian
karena ketidakpastian yang ada pada waktu auditor tidak memeriksa 100% saldo akun atau golongan transaksi. Dan sebagian lagi karena ketidakpastian lain yang ada, walaupun saldo akun atau golongan transaksi tersebut diperiksa 100%. Ketidakpastian lain semacam itu timbul karena auditor mungkin memilih suatu prosedur audit yang tidak sesuai, menerapkan secara keliru prosedur yang semestinya, atau menafsirkan secara keliru hasil audit. Ketidakpastian lain ini dapat dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diabaikan melalui perencanaan dan supervisi yang memadai dan pelaksanaan praktik audit yang sesuai dengan standar pengendalian mutu. Di sini ada perbedaan resiko bawaan, resiko pengendalian, dan juga resiko deteksi. Resiko bawaan dan resiko deteksi pengendalian berbeda dengan resiko deteksi. Resiko bawaan dan resiko pengendalian ada terlepas dari dilakukan atau tidaknya audit atas laporan keuangan, sedangkan resiko deteksi berhubungan dengan prosedur audit dan dapat diubah oleh keputusan auditor itu sendiri. Resiko deteksi mempunyai hubungan yang terbalik dengan resiko bawaan dan resiko pengendalian. Semakin kecil resiko bawaan dan resiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, semakin besar juga resiko deteksi yang dapat diterima. Sebaliknya, semakin besar adanya risiko bawaan dan risiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, semakin kecil juga tingkat risiko deteksi yang dapat diterima. Komponen risiko audit ini dapat ditentukan secara kuantitatif seperti dalam bentuk persentase atau secara non-kuantitatif yang berkisar, misalnya dari minimum sampai dengan maksimum. Nah, berikut adalah rumus untuk mencari risiko audit, yaitu AR, di mana AR adalah overall audit risk, itu IR dikali CR dikali DR, di mana IR yaitu inherent risk, CR yaitu control risk, dan DR adalah detection risk. Atau bisa juga menggunakan rumus yang ini, yaitu DR sama dengan AR dibagi IR dikali CR, di mana DR yaitu detection risk, sama dengan AR, yaitu overall audit risk dibagi IR, inherent risk, dikali CR, yaitu control risk. Dan berikut ini adalah contoh-contohnya. Oke, baik. Kita langsung masuk ke bagian kesimpulan, yaitu risiko audit dan materialitas merupakan dua konsep kunci dalam perencanaan dan pelaksanaan audit laporan keuangan. Risiko audit adalah kemungkinan auditor memberikan opini wajar atas laporan keuangan yang sebenarnya mengandung kesalahan material. Risiko ini terdiri dari risiko bawaan, risiko pengendalian, risiko deteksi. Lalu materialitas adalah besarnya kesalahan atau kelalaian dalam laporan keuangan apabila diketahui dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan tersebut. Nah, auditor menggunakan pertimbangan profesional untuk menetapkan ambang batas materialitas, baik secara kuantitatif, angka, maupun kualitatif, konteks. Jadi, hubungan antara risiko audit dan materialitas bersifat saling mempengaruhi. Semakin tinggi risiko audit, maka auditor harus menurunkan tingkat materialitas atau meningkatkan pengujian untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat tentang risiko audit dan materialitas sangat penting agar auditor dapat merancang strategi audit yang efektif dan memberikan opini audit yang andal. Terima kasih kepada Ibu Rima dan teman-teman yang sudah menonton video laporan kami. Cukup sekian dari kami. Semoga presentasi hari ini dapat memberikan inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.